Ayo, setiap daerah saya yakin pasti punya potensi sumber daya manusia masing-masing. Nggak perlu kita berkiblat ke hal-hal yang nggak benar. Kita di Aceh jangan berkiblat ke timur. Itu wasiat leluhur kita. Kita di Aceh jangan berkiblat ke timur. Gara-gara kita ngasih sanjungan ke orang, akhirnya kita jadi nggak pede. Ya, ada. Lihat santri-santri kita yang berkualitas. Nggak ada ilmu dari ceramah si Bahar itu, nggak ada selain curhat. Coba kalian simak ceramah mereka itu, curhat isinya. Saya dikriminalisasi, saya di penjara, pengalaman saya di penjara, santri saya yang nato wajah saya. Betul tidak? Ngambekan, marahan, pamer kekayaan, minta sumbangan. Sisanya apa? Saya cucu Nabi. Saya orang mulia. Untung ada saya. Coba. Apa ibrah ilmu yang kita dapatkan dari ceramah dia selain mengagumi dia? Apa? Curhat melulu. Lihat ulama-ulama kita yang ada di Aceh, insya Allah ilmu banyak. Walaupun mereka orang-orang yang zuhud, tidak terkenal, buat orang-orang itu menjadi terkenal. Dukung orang-orang itu, bela orang-orang itu. Jangan nembleng, jangan dompleng di ketenaran. Buat ketenaran itu. Beta beje ke kinet. Jangan selalu jadi karnet. Sementara potensi untuk menjadi sopir ada. Untuk menjadi nahkoda ada. Untuk menjadi pilot ada. Kenapa justru sama lelucon seperti itu, dagelan seperti itu, pelawak seperti itu, kalian sanjung-sanjung? Pintu surga itu terbuka di mana-mana, walaupun kita di Aceh, nggak perlu ke Monas. Ingat kembali, siapa diri kita, siapa leluhur kita. Dari mana penebaran Islam di Nusantara? Apakah ada sangkut paut dengan yang koar-koar hari ini itu? Nggak ada, teman-teman. Aceh, ada sangkut paut. Malah sejarah katanya itanom lewatnya, dipegadoh. Zuriyah-zuriyah Nabi yang ada di Aceh dikucilkan, dihilangkan. Bahkan makamnya dihilangkan. Dihancurkan paksa. Batu-batu nisan orang-orang yang memiliki marwah di Aceh dijadikan sebagai batu asahan. Dijadikan sebagai penyangga pagar. Dirusak. Sejarahnya dirusak. Ayo, sadar kitanya bangsa. Ada orang, ini PKI, kita berbondong-bondong mendukung, iya benar dia PKI. Sementara kita tidak pernah tahu, itu benar apa tidak. Ingat, waktu konflik, ada orang memfitnah, ini cuak, bunuh rame-rame. Ternyata bukan, fitnah. Ayo bangsa Aceh, sadar kita. Kita sadar bahwa kita adalah salah satu bangsa atau suku yang multi etnis di dalamnya. Memiliki banyak sekali karakter darah, adat istiadat, dan segala macam. Maka bersatulah kita. Ya, khususnya untuk Aceh dan secara umum untuk Indonesia. Mari kita bersatu. Untuk kemajuan, bukan untuk kemunduran. Kalau pola kita kembali ke pola jahiliyah, mengelu-elukan orang seperti itu, hanya karena penampilan dan segala macam, ilmu kagak ada. Kalau ilmu baca-baca seperti itu, gua juga bisa kalau mau. Cuman gua nggak mau. Ya, ayo. Untuk rekan-rekan yang ada di Aceh semuanya, jangan kita terkecoh, nanti bakal begini, nanti bakal lahir ini, nanti bakal lahir raja. Nggak akan lahir kalau nggak kita cetak. Nanti akan lahir seorang pemuda dari kalangan zuriyah di Aceh yang akan menjadi memimpin umat. Nggak akan lahir kalau kita nggak nyetak. Itulah kesalahan leluhur kita. Boleh dibilang kesalahan walaupun sedikit ya. Terlalu menyembunyikan. Terlalu takut terhadap peperangan. Sehingga menyembunyikan sejarah. Akhirnya tenggelam sejarah itu. Siapa keturunan yang sebenarnya keturunan raja. Siapa sebenarnya keturunan yang perlu di Pertuan Agung. Semua hilang. Akhirnya budak pun jadi raja. Diagung-agungkan hari ini. Padahal sudah ada itu disiapkan dulu. Kenapa hari ini kita tidak cetak?
Tidak semua yang bersorban itu ulama. Tidak semua ulama juga bersorban, kan begitu. Lihat ilmunya, lihat akhlaknya, lihat ajarannya, bukan curhat. Curhat kok dibilang ceramah. Orasi politik kok dibilang ceramah, ceramah agama. Hanya bisa melihat, hanya bisa tahu, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Coba cari tahu dulu, kapan mereka mulai muncul? Kapan mereka seperti ini? Siapa mereka sebelumnya? Oh, mereka sudah hijrah. Coba cek dulu. Cek dulu. Kebenaran itu tidak hanya dipegang oleh orang banyak. Kebenaran itu bukan hasil voting. Kebenaran itu bukan hasil voting. Bukan hasil pungutan suara. Mengatasnamakan agama. Dengan orang-orang yang ngedobol mengatasnamakan agama. Membawa-bawa Rasulullah untuk kepentingan pribadi. Membodohi umat. Kalian mau nyekak gua. Belum kalian sekak, sudah kusekak langkah kalian. Nggak percaya, mainkan kalian. Mau gua lihat seberapa kehebatan. Hari ini kau masukkan TIJ ke penjara. Ada kalanya TIJ memasukkan kalian ke penjara. Kalau nggak bisa kalian, ya bawahan kalian. Ini yang saya pelajari bertahun-tahun dari koar-koar mereka di sosial media. Ini hari ini saya sebagai murid mereka ini yang mempertontonkan bagaimana cara merosting orang, bagaimana cara menghina orang, tapi saya masih level rendah untuk menghina orang. Lebih kepada mereaksi apa yang mereka pertontonkan. Kalau perlu saya hina habis-habisan juga mau saya. Tapi belum waktunya. Kiblat kita ke barat, bukan ke timur. Itu warisan para raja kita. Saya ingatkan sekali lagi. Kiblat kita ke barat, bukan ke timur. Kita di Aceh. Mereka mau mengubah kiblat kita. Karena uang, karena ketenaran, karena popularitas, kita lupa diri. Lupa diri. Anak hero tuh. Halu kau TIJ, halu juga bang. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mari kita dukung orang-orang yang berbicara benar di publik. Walaupun dia bukan dari ormas, walaupun dia tidak ada pendukungnya. Mari kita berikan dukungan. Kalau untuk saya tidak usah dukung. Jangan mendukung saya. Ya, jangan menyanjung saya. Tidak pantas, tidak layak, tidak level. Nah, kalian mau caci maki silahkan. Kalau memuji nggak usah kemari. Bukan pakaian saya, pujian. Pakaian saya adalah hinaan. Bukan umat, itu pribadi sifatnya. Makanya mereka membungkam saya karena saya beberkan itu. Karena saya tahu semua persoalan mereka dari A sampai Z, tahu saya. Apalagi setelah saya dijebloskan ke penjara. Semakin terlihat mental mereka siapa. Yang kalian dukung karena anti terhadap ini, anti terhadap itu. Kalian tidak tahu mereka bagian dari permainan itu. Ini terlalu beresiko, gue bahas. Seolah-olah berada di kubu ini, begini. Ternyata saudara bakalan simak. Nggak sanggup dilawan, pasti dijilat sama mereka. Nggak sanggup dilawan, pasti dijilat. Gua nggak sanggup dilawan, dijilat. Masya Allah TIJ ini luar biasa. Masya Allah TIJ ini benar-benar laki-laki. Masya Allah bergabunglah dengan kami. Seperti kemarin bagus sekali TIJ menyerang si Arya, menyerang ini, menyerang itu, urusan pribadi gua, nggak ada urusan dengan politik kalian. Ya, cobalah kita harus paham. Mau urang lahap darah gak ada pegahap panglima. Aduh, orang lagi perang nih kabur. Udah perang pulang, ngambil baju, ngelap darah. Oh, saya panglimanya. Langsung orang sujud ke dia. Wah, panglima. Jadi begini teman-teman, saya itu dengan Kiai Imad tidak ada kontek-kontekan dulu. Kiai Imad pure ceramahnya sendiri. Jadi saya minta tolong termasuk Satria Arjuna ini untuk memviralkan video Kiai Imad ketika ceramah di Haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika itu Kiai Imad membahas nasab. Saya ingin menggoncangkan pertahanan si Alwi yang kegirangan TIJ sudah dicukur rapi. Itu ternyata bermanfaat, bagus. Bahkan kebohongan-kebohongan lain, pemalsuan makam segala macam itu terbongkar semua. Kalau saya ngomong sendiri, itu mungkin orang-orang akan berpikir dua kali untuk meninjau ke lapangan. Jadi bukan intelijen hitam sebenarnya yang ada di belakang Kiai Imad.
Tetapi intelijen bibir hitam, intelijen lambe hitam. Kan TIJ lambe hitam digelari oleh si Hombreng Arya gitu. Ya gua nggak masalah sih, terima gua nggak apa-apa. Memang bibir gua hitam. Jadi gua manfaatkan potensi yang ada. Kalau cerita Rambo itu cuma di film. Kalau Remblong ini asli, ada orangnya. Nah, ya. Black lips. Nah, jadi lambe hitam. Gua nggak memprovokasi sama sekali, gua nggak. Gimana dikatakan gua memprovokasi? Soalnya video yang sudah ada di internet, gua minta teman-teman gua untuk semua platform yang ada di sosial media sebarkan video itu. Karena gua tahu efek daripada itu pasti ini, kalau ini kiai ngomongnya benar, dia pasti konsisten. Kalau ini dia ngomong asal-asal, dia gak bisa mempertanggungjawab. Toh sampai sekarang gimana? Bisa pertanggungjawabkan kan omongannya? Belum ada yang bisa membantah kan? Ada kemarin yang diskusi, debat dengan kursi kosong. Kemudian menyimpulkan sendiri, mengesahkan sendiri, bagi-bagi buku. Bang, tanggapan TIJ tentang Habib Umar pernah melihat Rasul. Saya nggak percaya, Bang. Pertama sekali yang membantah, ya, omongan yang mengatakan Habib Umar bisa melayang waktu sedang ceramah, saya orangnya. Siapa yang ngomong itu? Bang Halu Ridwan. Siapa Bang Halu Ridwan itu? Kong Halu. Kong Jin. Orang Komjen kan, dia pakai topi merah, topi Betawi, bukan baret dia, pakai bintang 2. Itu saya bantah. Bang Haji, itu ada di YouTube itu, debat di chat gitu. Itu Habib Umar bukan melayang, Bang. Itu Habib Umar, bagian bawahnya itu gelap, bagian atasnya itu pakai jubah warna putih. Jadi hanya bias cahaya, dia bukan melayang, seperti melayang. Pernah lihat teman-teman itu? Duta botol jin itu. Tuh, gurunya si Jindan, Habib Jindan Al-Habsyi. Jadi begini simpelnya saudara. Gini, ada orang mengaku ketemu dengan Nabi. Kalau kamu tidak tahu, kamu boleh percaya. Kalau kamu tahu, maka kamu harus membantahnya. Kalau kamu tahu, dia bohong, kamu harus bantah. Tapi kalau kamu nggak tahu, kamu boleh percaya, boleh nggak. Kamu nggak harus komentar. Gitu. Nah, misalnya ada orang nih, padahal matanya sendiri jereng gitu kan, bawaan misalnya dari lahir, jereng. Jangan ribut, Rasulullah masuk. Rasulullah masuk. Siapa yang ngomong seperti itu? Khurafat itu. Jangan percaya. Itu al-imamuna. Al-imamul ummah. Al-imamul akbar. Al-imamul bongsor. Al-imamul unyil. Beliau yang ngomong. Waktu itu ada Gus. Ngaku-ngaku bisa lihat Rasulullah. Kebetulan ada komplotannya yang begitu. Kamu kalau nggak paham, diam. Boleh percaya, boleh nggak. Kamu kalau paham, harus kasih tahu. Itu benar, itu bohong. Kamu harus kasih tahu. Dan Habib Umar belum pernah ngomong. Dia melihat Rasulullah. Yang ngomong itu Kibin. Kibin yang sok tahu. Masih ingat mimpi Habib Umar ketemu dengan Rasulullah, dan di situ ada si Rijik dengan melilitkan sorban putih menunggangi kuda putih. Ketika diklarifikasi dengan Habib Umar langsung, "La, saya tidak pernah bermimpi seperti itu, dan kalau ada orang cerita-cerita seperti itu jangan percaya," kata Habib Umar. Masalah nasab, saya nggak punya ilmu nasab. Terus kenapa saya bahas Rijik? Dia bahas nasab tapi nggak punya ilmu nasab juga. Kenapa saya bahas Bahar? Dia bilang, dia siap tes DNA, kemudian dia bilang haram. Unyil, Rijik bilang tes DNA untuk mengetahui, untuk diakui sebagai cucu Nabi, verifikasi, jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, tes DNA.
Sekarang kenapa lain lagi? Ulama nggak ada seperti itu. Dulu nggak ada dia syuhra wal istifadhah, nggak ada dulu. Sekarang dulu dengan adanya rambut bisa diperiksa. Jadi pongkol kulis itu bisa diperiksa, saudara. Dengan adanya rambut bisa diperiksa. DNA Nabi kemana? DNA dia kemana? Muncul si Munib. Haram. Mulai kapan? Mulai kapan ini untuk mengisbat nasab pakai DNA, saudara? Terus ada yang paling bego lagi, Kibin komen di sini. Dari zaman dulu bang nggak ada tes DNA, kenapa sekarang udah tes DNA sebagai syarat? Tes DNA dulu nggak ada. Kamu ngerti nggak itu? Di zaman masih masak dengan kayu, di zaman belum ada listrik, DNA itu kapan? Nah, terus kutanya, di masa Rasulullah ada orang naik haji pakai pesawat? Ada? Nggak ada, saudara. Ya, itu pinter mereka. Karena mabuk sholawat. Lagu-lagu di Arab dijadikan sholawat sama mereka goyang-goyang. Asam sunti, apa itu? Asam sunti. Habib Bahar pesantrennya di mana ya? Jelas pesantrennya di mana, ceramahnya. Emang Habib Bahar itu Habib pertama. Kedua, memang itu pesantren. Ketiga, memang itu ceramah. Ya, itu pesantren bagi abang itu. Kok saya lihat itu seperti markas sarang penyamun ya, ataupun markas mafia kelas kecoa bang, kelas curut, baret merah, bintang 9, atau mungkin karena di Jakarta mungkin ondel-onde itu ya, onde-onde ya. Nyok, kita arak onde-onde. Nyok, onde-onde 2024. Baret merah, bintang 9. Gitu. Pakaiannya begitu. Nyok, kita arak onde-onde. Onde-onde kan ada selempangnya. Ondel-ondel. Nyok, kita arak ondel-ondel. Nyok. Kutu kupret. Ondel-ondel lu bilang Habib. Ondel-ondel lu bilang pejuang. Nyok, kita arak ondel-ondel. Kutu kupret, muka gile. Sekate-kate lo ya. Gue mau lu tipu. Sekate-kate lo. Mana Kibin? Jadi pondok si Bahar jelas alamatnya. Ceramahnya jelas. Ceramahnya apa yang jelas? Sebut saja satu aja ceramah si Bahar yang jelas, ataupun itu bisa dikatakan ceramah atau enggak. Nyok, kita arak ondel-ondel. Nyok. TIJ punya FB enggak? Saya punya Facebook bang. Tetapi sekarang dalam keadaan saya saya nonaktifkan. Kenapa saya nonaktifkan? Di situ banyak foto-foto saya di masa lalu. Takutnya nanti Kibin ketakutan. Saya nggak mau menakut-nakuti orang. Mungkin salah paham. Gitu. Di situ ada banyak teman-teman saya. Saya lagi ngapain? Saya lagi sedang apa? Saya megang apa di situ? Pokoknya begitulah. Jadi saya tutup sebentar. Saya nonaktifkan. Nah, nanti kapan-kapan udah steril, saya hapus dulu foto-foto itu. Nah, kemudian foto-foto sama orang luar juga, nanti takutnya para orang-orang paranoid itu ngiranya itu intelijen hitam. Di situ ada foto TIJ waktu jadi waria betul. Waktu itu nama TIJ Bahar waktu jadi waria. Gitu, betul bang. Makanya saya nggak mau nanti si Bahar makin menggila gitu.
Karena foto dia waktu jadi waria ada di situ. Bang, perbedaannya Bahar dengan Pablo Escobar apa bang? Oh, Pablo Escobar nggak pakai bintang 9. Bahar, duitnya ngemis. Gaya, ketua kartel. Gaya, jenderal. Gaya, ulama. Gaya, cucu Nabi. Apa nih? Teruslah live. Jangan berhenti sebelum dipenjara lagi. Betul bang. Saya juga mau ngomong seperti itu sebenarnya. Teruslah koar-koar, teruslah teriak-teriak sebagai pejuang. Walaupun gak ada manfaatnya. Ya. Kamu gak dengar si Bahar ceramah? Kalau ada Habib yang suka ngelaporin, itu bukan Habib. Bukan. Kau dengar itu ceramah si Bahar? Belum? Kau putar lagi. Ya. Makanya itulah aku bilang, kalian kibin gak punya otak. Gua anti-anti rezim katanya, gua buzzer bayaran katanya. Yang laporin seharusnya gua, bukan mereka. Kenapa? Karena gua anti-anti rezim. Seharusnya yang dipenjara mereka, bukan gua. Kenapa? Gua anti-anti rezim. Gua sebagai buzzer bayaran. Jadi belajarlah berpikir walaupun tidak punya otak. Ya. Makanya orang-orang gila dibilang wali, gue berani bilang itu bukan wali. Kalau wali nggak mungkin gue bilang nggak bukan wali. Berarti aku sudah mengingkari kewalian dia. Karena bukan wali berani aku bilang bukan wali. Kalau wali nggak akan gue komentari, diam aja aku. Namanya juga wali. Paling-paling panggil nanti walinya. Benar nggak dia wali? Pas aku panggil nggak nyambung-nyambung. Bukan wali. Nanti dibilang sama si Kumar lagi ilmu setan nanti ku bahas. Pas kita sambung, nggak nyambung. Memang circle-nya beda. Yang kita panggil wali. Kita sambungin sama orang gila yang nggak nyambung. Makanya, aku berani bilang, itu bukan wali. Itu orang gila. Itu dukun. Itu penipu misalnya. Kayak dulu gue serang dukun. Misalnya gini, ada dukun. Pemirsa, saya berada di sebuah pohon keramat. Di sini ada penunggunya, auranya. Mungkin bagi yang bisa buka mata batin, bisa melihat auranya warna hijau campur pink. Agak kekuning-kuningan. Kadang ada tempat. Gini, aku bilang. Ada tempat yang memang ada seperti itu. Tapi bukan yang dia tunjuk. Makanya aku bilang penipu. Dia sendiri nggak tahu. Sampingnya justru yang ada. Paham maksud TIJ? Paham? Dia nunjuk pohon ini. Sementara yang ada seperti dia bilang, mungkin nggak seperti dia bilang. Lebih dahsyat lagi mungkin. Ini ada warna aura keungu-unguan begini, begitu, segala macam. Sementara yang nampak di pandangan TIJ, kan dia suruh yang punya mata batin, tolong lihat. Yang kulihat di tempat yang dia tunjukkan nggak nampak, yang di samping dia sana. Yang nampak, di samping sana. Nah, berarti kusimpulkanlah dia pembohong. Kalau Samsudin, memang setiap pertunjukan Samsudin double semua. Nah, aku mantau Samsudin itu, tahu. Itu sebulan aku pantau Samsudin. Coba lihat, video saya yang pertama sekali membahas Samsudin, kalau dia double. Bukan untuk mencari ketenaran. Supaya saudara-saudara kita, kasihan. Ya, saudara kita yang sama seperti kita, orang miskin. Dia nyari uang untuk membiayai kehidupan keluarganya dengan cara yang sangat sulit. Tidak mudah dia untuk mendapatkan cuan. Kemudian dia mendengar dari YouTube, ada orang sakti bisa ngobatin gini gitu. Dia merogoh kantongnya begitu dalam untuk mengobati. Di situ tertahan, bukan diobati, malah ditipu. Bayangkan, sakit hati kita teman-teman. Kasihan kita. Terus saya difitnah lagi. TIJ itu pembenci orang Jawa ini, itu segala macam. Saya bilang, kalau aku benci sama orang Jawa untuk apa? Aku ngasih tahu. Dia ini sukumu, dia ini orang tetanggamu, dia juga yang menipumu. Aku orang dari antah berantah dari hutan, aku kasih tahu ke kalian biar nggak ditipu.
Kok kalian marah? Nah, akhirnya kudekatilah pesulap merah. Kalau mau datang aja ke tempat Samsudin. Cara datangnya gini. Yang ku bilang sama pesulap merah pas betul. Bilang, jangan masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam itu kamera nggak boleh on. Kau memperalat Marcel. Kau salah paham, Bang. Marcel itu kan apa? Dia kan ahli bongkar. Turun langsung ke lapangan. Nah, kalau misalnya kita minta tolong ke dia untuk menjelaskan sesuatu yang dobol-dobol itu, memang itu jalur dia, memang itu wilayah dia, baguslah. Abang sudah dituntun dan belajar sama wali ya? Enggak. Orang seperti saya nggak mungkin akan dibimbing oleh wali ya. Yang dibimbing oleh wali orang seperti Bahar, orangnya qanaah, tawadu, zuhud, nggak suka pamer, seperti Bahar itu beliau udah hampir sedikit lagi udah mencapai makam gutub. Kalau wali sudah dari dulu. Buktinya dengan tanda-tanda bahwa beliau itu laku menjual bekas jigongnya, kemudian digigit kobra-kobranya mati, ya itu. Nah, makanya saya heran dengan wali-wali mereka. Sedangkan di sini para wali itu bukan untuk mencelakakan orang, dengan karomahnya bukan mencelakakan orang. Enggak. Dengan karomahnya itu mereka malu dengan karomahnya. Bukan cerita, bukan diceritakan ke orang. Dia menjaga karomahnya itu seperti mereka menutupi aibnya. Karena mereka sudah tawadu. Nah, gitu. Itu udah wali tingkat tinggi Bahar. Mencapai gutub bentar lagi. Nah, gutub. Seperti 1 second. Ajarin Bang ilmu pulang, ya udah zikir jangan terputus. Zikir jangan putus. Kenali dirimu. Kenali Robmu. Ya, kenali itu siapa Muhammad, siapa itu Rasulullah. Kenali. Zikir la ilaha illallah jangan lupa ya. Makanya aku bilang, kalau masalah karomah itu jangan dibahas di publik seperti ini. Jadi kalau dibahas di publik jadi fitnah nanti kalau memang beneran. Nah, apalagi dobol. Ya. Jadi fitnah kalau misalnya dia beneran wali gitu. Jadi fitnah untuk dia.